Kalau saya di alam lain ya belum tentu, karena alam lain itu ada banyak, ya kan? Belum tentu saya ketemu kamu. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini gak pilih kartu tarot. Jadi kali ini Z bakalan baca Q&A dari kalian di Instagram dan di YouTube Story. Jadi waktu itu sekitar tanggal 8 Mei, pas tanggal 8 Mei banget deh, Z ada upload story, Instagram Story dan YouTube Story. Pertanyaannya adalah, tanya saya cara manifestasi atau menarik pasangan hidupmu. Oke. Untuk kalian juga yang sudah pernah Z jadikan, Z terbitin video Kamis dan Sabtu, sekarang makin bergeser. Jadi kadang Z tetap usahakan di Kamis dan Sabtu, tapi apakah dalam satu minggu kadang bisa upload, bisa tidak, atau bahkan bisa lebih dari 2 video, tergantung dari energinya Z. Kembali lagi ya. Oke, terus untuk kalian yang sudah Q&A, sudah respon Q&A di Instagram Stories Z ya, dan juga di YouTube Story-nya Z, berpatan ngomongnya. Terima kasih banget, dan juga saya harapkan semoga jawaban dari Z bisa membantu kalian dalam memanifestasikan jodohmu ya, memanifestasikan pasangan hidupmu, memanifestasikan orang yang Anda ingin tarik. Siapakah itu? Anda sendiri yang tahu. Oke, ini yang pertama dari Ika Lihar Kazi. Saya udah jatuh berulang kali sampai rasanya udah males. Gimana sih cara narik cinta sejati? Udah jatuh berulang kali. Saatnya kamu bangun pastinya ya. Jangan pernah merasa kamu selalu jatuh. Udah jatuh berulang kali. Ingat, orang yang terlepas itu bukan jodohmu. Nanti yang jadi jodohmu itu yang tidak akan lepas. Oleh sebab itu, biarkan susu yang cepat pergi biar cepat pergi. Jadi biar kesempatan untuk si jodohmu yang asli datang itu lebih besar daripada kamu terus mempertahankan yang bukan jodohmu. Betul kan? Nah, gimana cara menarik cinta sejati? Yakinkan dalam hati bahwa kamu sudah siap. Aku sudah siap menerima cinta sejati. Dan aku tahu alam semesta selalu bekerja untuk menarik pasangan sejatiku. Oleh sebab itu aku tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, tidak perlu menunggu terlalu capek ya, tidak perlu khawatir. Intinya yang perlu Anda lakukan adalah yakini alam semesta yang akan tarik. Jadi jangan pernah berpikir, berkata, berucap bahwa jodohmu berat, selalu jatuh dalam percintaan. Oke? Itu perlu Anda singkirkan. Pertanyaan kedua, ini dari Instagram Story Junia Mir. Setelah berkonflik dan ngeblok, bagaimana cara memulai untuk minta maaf? Tidak mudah untuk minta maaf, saya yakin. Saya juga seperti itu. Tetapi ada satu, kamu ingin baikan tidak sama dia? Kalau dia menunggu untuk minta maaf, dan kemudian kalau kamu juga menunggu dia untuk minta maaf, lalu siapa yang akan minta maaf duluan? Harus ada yang memulai. Kalau Anda berani, Anda pemenangnya. Menangkan pertarungan percintaan ini. Oke? Jadi Anda harus maju. Bagaimana cara memulai untuk minta maaf? Ya katakan saja hal-hal lucu. Itu trik sih. Gunakan hal-hal lucu ketika Anda sedang berkomunikasi. Jadi selalu katakan hal-hal lucu, sesuatu hal yang sebenarnya nempel-nempel ke, kayak contohnya, besok ada waktu nggak temenin saya ke sini? Itu sebenarnya nggak minta maaf, tapi sama aja kayak minta maaf. Jadi membuat seolah-olah kondisinya itu kamu dan dia tuh bersama. Libatkan dia dalam sesuatu, dalam sebuah perencanaan. Rencanakan sesuatu yang melibatkan Anda dan dia harus berinteraksi. Ya, otomatis mah udah maaf. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Reni, RANNIE, ya. Sensor. Malam kakak, saya sudah 1 tahun gak komunikasi sama dia. Apakah dia akan menghubungi aku lagi? Kalau bertanya-tanya kamu apakah akan dihubungi lagi, yang pertama kamu tentu harus yakin dulu bahwa dia itu sudah menghubungi kamu gitu. Contohnya adalah dengan keyakinan. Sebenarnya yang perlu kamu yakin aja sih, pede aja gitu. Dia pasti hubungi aku, dia pasti hubungi aku. Dia akan tertarik secara alam bawah sadar atau disebut dengan telepati untuk menghubungi kamu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kembali lagi, sudah 1 tahun ini apa yang terjadi di antara kalian? Kenapa sampai tidak ada interaksi?
Apakah dia menolakmu? Jadi harus tahu dulu faktanya apa. Karena meskipun alam sadar kamu menginginkan dia, alam bawah sadar kamu mungkin gak pernah menarik dia. Dan meskipun alam bawah sadar kamu sudah menarik dia dengan meyakini bahwa dia akan menghubungi kamu, tapi kalau dia juga yakin bahwa dia tidak akan hubungi kamu, maka itu akan bertabrakan, ya, itu akan bertabrakan. Jadi sulit baginya untuk menghubungi kamu kembali meskipun kamu sudah afirmasi berulang kali. Jadi kamu harus tahu dulu sebenarnya duduk permasalahannya apa, kenapa dia tidak menghubungi kamu. Oke, Reni, next. Ada Instagram story lagi, Selvia. Apakah dalam waktu dekat saya bisa bertemu dengan jodoh saya? Oke. Kalau bertanya apakah dalam waktu dekat kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, kembali lagi, saya adalah seorang tarot reader, maka saya percaya dengan yang adanya karma. Bukan karena saya tarot reader, tapi saya adalah seorang yang saya percaya dengan konsep karma. Ya, saya agamanya Buddhis. Oke, kalian dari agama apapun, jika kalian percaya dengan konsep karma, ya, jika percaya, maka kalau ditanya apakah kamu sudah dekat dengan atau sudah dekat dengan jodoh kamu, ya itu tergantung dari karmamu masing-masing. Tapi yakini, sekali lagi, meyakini bahwa jodohmu itu tidak jauh, jodohmu sudah dekat. Ya, di situ nanti pasti ada jalannya. Tapi kalau kamu tidak pernah meyakini, kalau kamu selalu merasa jodohku jauh, ya dia akan tetap jauh. Tapi kalau yakin sudah dekat, biasanya sih cewek-cewek yang meyakini jodohnya udah dekat itu biasanya ada aja yang bakal ngelamar, ada aja yang bakal ngajak jadian. Nah, tapi di situ kita akan diuji seberapa besar kita tahu dan mengenal jodoh kita tuh yang mana, gitu. Next, Instagram story @nataliat. Sensor. Sudah jomblo sejak lahir, gimana cara dapat pasangan? Berarti belum pernah pacaran dong, ya kan? Gimana cara dapat pasangan? Bersyukur bahwa kamu cantik, bersyukur bahwa kamu memiliki segalanya. Bangun tidur bersyukur kamu bisa bernapas, bangun tidur bersyukur kaki kamu, tangan kamu, anggota tubuh kamu lengkap semua. Maka kamu setelah bersyukur, kamu sudah memancarkan energi bahwa gue cantik, gue lengkap, complete me, aku lengkap, ya. I am the complete version of myself, I am the perfect version of myself. Aku adalah versi terbaik, versi tersempurna dari diriku. Dan apa yang Anda lakukan ini setiap hari, bangun pagi memandang ke cermin, bangun pagi mungkin melihat ke HP, lihat foto kamu yang narsis kayak gimana, tapi cakep banget mungkin seperti itu. Dan ketika Anda bangun, mungkin kalau perlu pasang DP foto kamu sendiri. Ketika kamu melihat diriku, oh keren banget aku, Anda akan menarik. Semakin Anda pede, ya, Anda akan menarik pasangan atau lawan jenis untuk menyukaimu. Karena kamu punya nilai kepedean, dia pun akan tertarik. Makanya kalau misalnya ada sales jualan air minum bening atau warnanya pink aja, padahal sebenarnya cuma air minum biasa aja, mungkin campuran serbuk strawberry biasa aja misalnya, yang sebenarnya harganya cuma Rp1.000, tapi karena dia bisa memolesnya, cara dia bicara bagus, meskipun casingnya sama, tapi karena dijual dengan cara yang benar, dengan cara yang menarik, ya, dan dengan keyakinan dari salesman bahwa ini bagus pak, ini bagus, minum, ini coba, ini enak, dia jual dengan harga Rp5.000, 5 kali lipatnya, karena keyakinan. Oke, kita masuk ke YouTube story dulu yuk. IKHA sensor. Gimana caranya mempercepat persatuan dengan twin flame kak? Saya yakin dia twin flameku, tapi saya tidak begitu yakin dia mencintai saya, apalagi menginginkan saya. Apa benar kamu yakin dia twin flame-mu? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah semudah itu bersatu dengan twin flame? Tidak, ya. Kalau kamu tidak tahu dia menginginkan kamu, maka belum tentu dia twin flame. Twin flame itu biasanya ketika kamu sudah kenal, ketika kalian sudah saling kenal, dia akan menginginkan kamu, itu pasti. Jadi kamu tidak boleh tidak yakin kalau dia tidak menginginkanmu, dia pasti menginginkanmu. Tetapi apakah dia akan beraksi untuk mendatangimu? Ya, dia pasti menginginkanmu, itu satu poin. Kalau dia twin flame. Tapi apakah dia akan datang untuk nge-grab tangan kamu, untuk ayo kita bersama? Itu belum tentu. Ya, so bagaimana cara mempercepat persatuannya? Ya kembali lagi, pembayaran karma masing-masing, itu yang pasti. Dan yang kedua adalah willing untuk menerima kondisi dia seperti itu, gitu, ya, lebih menerima twin flame yang seperti apa, dan tidak membenci dia,
dan menghargai kelemahan dan kelebihan dia, segala sesuatu yang ada di diri dia gitu, supaya Anda kirimkan energi ke dia supaya dia juga bisa menerima kelemahan dan kelebihanmu, jadi dia tidak menghindar darimu. Oke? Dan bagaimanapun Z juga tidak bersatu dengan twin flame Z di kehidupan ini, but it's okay, it's really okay. Kenapa? Karena Z sudah I know who are you, and that's it. Kapan-kapan Z akan cerita lagi soal twin flame, karena dulu Z pernah upload video twin flame tapi terus kemudian Z hapus. Kenapa? Di situ ada satu perdebatan mengenai twin flame di dalam diri Z. Ya, next time Z akan cerita lagi. Dari Lady LEDYSAM, sensor. Aku dan dia jarang komunikasi, dia cuek banget, dan biasanya aku yang harus hubungin dia duluan baru dia respon. Memang dia lagi sibuk karena prioritas dia adalah pekerjaan. Gimana caranya supaya dia nggak cuek banget? Kamu harus membuat dia punya anggapan bahwa kamu itu penting. Pekerjaan itu penting, tapi kamu juga penting, gitu loh. Jadi libatkan dirimu di dalam hal-hal yang penting buat dia. Contohnya aja ya, misalnya masakan. Kalau nggak ada kamu yang masak makanan, misalnya spaghetti, dia tidak akan bisa menemukan spaghetti yang enak. Jadi kamu harus buat dirimu tuh betul-betul spesial dan dibutuhkan. Bukan hanya spesial, tapi betul-betul adalah satu kebutuhan dia, gitu. Tempatkan dirimu di situ, ya. Caranya bagaimana? Caranya terus berinovasi, ya. Terus mencari tahu apa sih yang penting buat dia. Oh, misalnya ini, ya, gitu. Jadi supaya dia tahu, oh, kamu adalah kebutuhan aku. Tapi jangan sampai juga dibuat sampai dia ngerasa bahwa, oh, jadi kamu itu adalah sesuatu yang kalau misalnya aku butuhkan baru aku cari, ya enggak. Jadi harus kayak dibuat seseimbang mungkin, bahwa ayo kita bicara, karena kita mau membicarakan tentang hal ini. Biasanya juga misalnya sebuah pekerjaan yang ada sangkut pautnya kamu dengan dia gitu. Jadi supaya kalian berdua tuh memang harus ada interaksi, ya. Sebenarnya di sini intinya ada kalian berdua harus ada interaksi, baru kalian bisa jalan, baru kalian bisa komunikasi terus, ya kan. Nah, sesuatu yang memaksa kalian berinteraksi itu apa? Cari tahu. Oke, next, Indah GEM 1991. 2 tahun lagi bertemu dia, gimana ya caranya agar dia mau dihubungi aku duluan? Karena kita kan LDR hanya bisa komunikasi lewat WA. Semoga dia segera datang, aku sudah rindu, sudah 3 tahun kita LDR dan 1 tahun on off komunikasi. Sempat blok aku bulan 8 2020 Desember, dia buka lagi. Sampai sekarang hanya stalking status WA kamu. Mempertemukan diri kamu dengan diri dia yang pasti adalah kita kembali lagi ke poin 1, ya. Tentu harus poinnya awal-awal banget, ya. Harus bisa yakin bahwa kamu itu berharga dan yakini bahwa kamu bisa tarik dia dalam hidup kamu, gitu. Tapi terus kemudian meskipun kamu sudah rindu, kalau memang kalian tidak ada komunikasi, kembali lagi masalahnya itu apa? Saya tidak akan ajarin kalian teknik afirmasi, teknik menarik pasangan Anda. Kalau kalian tidak tahu dulu duduk permasalahan kalian berdua itu apa, kenapa dia menghindar, masalahnya itu harus diselesaikan dulu. Kenapa dia menghindar, ada masalah apa, gitu ya. Jadi setelah dicari itu, oke, baru kamu bisa tarik dia dengan keyakinan kamu. Bangun pagi, lihat air putih juga bisa, ya. Air putih ya, dalam gelas bening, saya dan dia bersama, saya dan dia sudah pacaran, saya dan dia sudah menikah, minum airnya. Lihat kaca, lihat cermin, ya kan, di sebelah sini cermin sih sebenarnya. Lihat cermin, terus habis itu kayak, saya yakin saya berharga, saya dan dia sudah pacaran, saya dan dia sudah menikah, ya. Terserah afirmasinya mau sampai kemana, gitu. Tapi meyakini supaya dia akan, karena kalau kamu sudah pacaran, sudah menikah, otomatis kamu penting kan. Kalau kamu penting buat dia, dia pasti akan cari kamu. Oke, next. Ini dari DNA _ sensor. Saya 36 tahun, masih single, sulit menemukan yang cocok atau nyaman. Kalaupun ada, dia sudah tidak single. Ini satu mindset, ya. Kalau Anda selalu berpikir kayak gini, sulit menemukan yang cocok atau nyaman, akan sulit terus. Meskipun kamu sudah mencoba, itu namanya gak jodoh, ya. Belum jodoh, makanya kamu gak ketemu sama yang cocok atau nyaman. Ini pengalaman hidup aja lah, ya. Z juga kayak gitu. Saya juga mengalami fase dimana saya putus dari satu orang, berusaha untuk nyambung lagi sama dia tapi gak bisa, terus jadian sama orang lain juga masih belum jalan dengan baik, gitu. Tapi rata-rata bukan sebuah pertengkaran hebat yang sampai seperti apa, tapi maksudnya ya memang ya gak jodoh aja, gitu. Ya, kemudian ada karakter yang tidak cocok, gitu. Nah,
Jadi kalau kamu bilang kalaupun ada tapi dia biasanya nggak single, ya sebenarnya mungkin Andalah sendiri yang punya mindset yang menarik yang nggak single. Tapi kalau mulai sekarang Anda yakin Anda selalu menarik yang single, ya akan menarik yang single. Ini saya share banget ya, saya open aja deh. Dulu waktu saya kecil itu saya pernah diramal katanya pacar saya itu bakalan yang namanya Henry. Beneran di Henry, enggak sensor, namanya Henry, ya kan. Sampai saya gede, dari saya umur 20 sampai saya 22 kayaknya, saya mulai ketemu yang namanya Henry, banyak banget yang namanya Henry. Terus habis itu bervariasi, ada Hendra, ada Hendro, ada Hendro, banyak banget. Terus saya mulai berpikir, ini mindset, iya ini mindset ternyata. Karena saya selalu berpikir saya akan ketemu yang gitu. Kemudian saya ganti, saya nggak akan ketemu sama Henry lagi. Saya mulai ketemu sama cowok yang depannya hurufnya A, sampai akhirnya ya udah saya ketemu sama satu cowok, sampai sekarang jadi cowok saya. Ada yang tahu kali siapa dia? Oke. Terus udah gitu, kalau nggak single, ya itu tergantung. Makanya kalau Anda merasa bahwa akan selalu ketemu yang nggak single, ya nggak single. Mulai sekarang yakini, aku ini pantasnya sama yang single, pasti aku ketemu sama yang single, ya. Jadi kamu pun bahkan bisa memilih, aku mau yang rasnya sama, aku mau yang agamanya sama, itu pasti akan ketemu sama yang gitu juga. Cuman perlu yakin aja. Next, @Nadia K, sensor. Dia jarang WA aku, juga aku WA duluan. Jadi aku WA duluan, tapi kalau ada perlu aja dia WA aku pengen ditanyai kabar. Kalau kamu pengen ditanyai, ya, nggak yang kamu yang WA duluan, coba deh, ini tips aja nih sebenarnya. Coba kamu yang ghosting sebentar, gitu ya kan. Pada saat dia butuh kamu untuk bertanya, coba kamu bilang, boleh nanti dulu nggak, atau boleh besok nggak, gitu. Terus nanti kalau dia bilang ada masalah apa, ya kamu bilang nggak ada apa-apa, gitu. Coba kamu yang ghosting sedikit, gitu ya. Coba kamu yang ghosting sedikit. Terus habis itu kita bermain tarik ulur di situ. Biasanya itu akan mempan. Next, Shelly, aku sama dia udah putus pas awal tahun karena LDR. Apa masih ada kesempatan buat baikan? Ini saya bukan ngeramal, tapi saya lagi ngajarin cara untuk menarik pasangan. Kesempatan untuk balikan selalu ada kalau memang Anda yakin juga Anda mau balikan. Tergantung Anda putusnya karena apa, gitu. Kalau Anda putusnya karena memang Anda sendiri juga nggak suka sama dia, tapi Anda maunya balikan lagi dan Anda mau dia berubah, nggak bisa. Sekali lagi, you cannot change person. Anda tidak bisa merubah orang. Kenapa saya bilang sekali lagi? Karena saya sering bicara ini di pilih kartu saya, di beberapa video saya juga, bahwa kamu tidak bisa merubah orang, tapi kamu bisa merubah diri sendiri, gitu. Merubah dirimu sendiri untuk bisa menerima dia. Mungkin kalian bisa balikan. @Putri IEENR, sensor. Kak, saya ada di Kalimantan sedangkan dia ada di Jakarta. Gimana hubungan kita selanjutnya? Nah, kalau memang kalian sudah dekat, ya, jadi jarak itu tidak akan bisa mengganggu kalian, sama sekali tidak. Jarak itu sebenarnya, ya, jarak itu sebenarnya hanya ruang, waktu, dan itu anggap aja kayak semacam sesuatu yang fiktif. Hanya kamu di sini dan kamu dan dia di sana pasti bisa ketemu. Sama halnya dengan saya selalu bilang sama teman saya, kamu di mana? Dia di Eropa, saya di Indonesia, gitu. Terus habis itu dulu waktu saya di Taiwan, kamu di Indonesia, atau saya di Taiwan, kamu di Eropa. Saya hanya bilang selama saya masih nginjek bumi, berarti saya masih hidup kan, saya bisa ketemu kamu. Kalau saya di alam lain, ya belum tentu, karena alam lain itu ada banyak, ya kan? Belum tentu saya ketemu kamu. Tapi kalau saya masih nginjek bumi, masih bumi yang sama nih, kita pasti masih bisa bertemu. Jadi, yes, kalau kamu mau memperjuangkan itu, pasti bisa. Jadi sama Anda punya keyakinan juga, masih sama-sama di bumi kok, pasti bisa ketemu, gitu. Kalau bisa ketemu juga pasti bisa bersama, gitu. Cuman tergantung kamu mau mengusahakan atau tidak. Iya Kak, saya kerja di Kalimantan, dia kerja di Jakarta. Kamu mungkin harus merelakan kerjaan kamu supaya kamu bisa bersama dengan dia. Dan coba peruntungan kamu untuk di Jakarta. Mungkin bukan peruntungan, yakini aja, kamu mungkin bisa dapat kerjaan di Jakarta, gitu. @BIZKAB, sensor. Lebih baik terima pria apa adanya yang mau sama saya atau mengejar pria yang saya inginkan karena materi. Ngapain ngejar? Mendingan dikejar, ya kan? Jadi kalau gitu, menerima pria apa adanya menurut saya juga enggak. Ngapain kamu terima pria yang apa adanya, ya kan? Terimalah pria yang menurut kamu memang pantas untuk kamu, gitu. Terimalah pria yang mau berusaha untuk kamu, karena dia adalah masa depanmu. Kalau dia apa adanya, lihat dulu dia mau berjuang nggak. Lihat dulu dia ada nilai kebaikannya nggak. Kalau memang ada, berarti dia nggak apa adanya,
dia berarti memang punya sesuatu dalam diri dia yang menarik kamu. Itu dia membuat dia spesial. Materi itu belum tentu bertahan. Hari ini dia konglomerat, belum tentu dia besok gak jatuh miskin. Tapi kalau hari ini dia miskin, belum tentu dia gak bakal jadi konglomerat. Tapi juga kalau hari ini dia miskin, belum tentu juga dia akan jadi konglomerat. Oleh sebab itu harus lihat dulu dia orang yang mau berusaha tidak, ada effort tidak. Dan sebagai wanita mungkin kamu mau bergantung pada materi laki-laki, boleh, karena mungkin nanti kalau punya anak atau apa mungkin tidak bisa bekerja, atau mau pending dulu bekerjanya, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi bolehkan dirimu, hey ladies, bolehkan dirimu untuk memilih laki-laki yang punya materi, nggak apa-apa gitu. Tapi juga bolehkan dirimu untuk aku cintanya sama dia, nggak apa-apa gitu. Kalau dibilang makan tuh cinta, kembali lagi, sebenarnya kalau Anda sebagai seorang wanita mau sama pria yang bermateri, Anda juga sebenarnya harus mematerikan diri Anda. Jadi Anda juga harus punya materi. Jadi biar selevel gitu loh. Ya. Terus habis itu baru Anda bisa bersanding dengan dia pas gitu. Ya, jadi jangan sampai Cinderella yang tidak punya apa-apa, dia hanya keluar dari rumah rumah ayahnya yang sudah meninggal, yang dikuasai sama ibu tirinya, dan dia tidak punya apa-apa, dinikahi sama pangeran. Kalau nggak punya apa-apa dengan yang punya apa-apa, nanti pasti setelah pernikahan ya nggak selalu pasti sama ya, tapi biasanya jomplang banget gitu loh. Jadi coba diikuti gitu ya, coba disamakan dulu levelnya. Kalau emang nggak selevel, kenapa sih harus bersama gitu? Oke. Herning sensor. Saya mencintai seseorang yang mungkin masih belum bisa lepas dengan masa lalunya. Bagaimana Kak sebaiknya? Kalau memang dia masih belum bisa lepas dengan masa lalunya, kembali lagi, di masa lalunya itu seberapa melekat dia dengan masa lalunya gitu. Kalau masih mungkin ini pandanganmu. Jadi coba ubah pandanganmu. Kalau dia bilang dia sudah tidak melekat dengan masa lalunya, percayai dia. Semakin kamu percaya dia, semakin kamu sering berkata, aku percaya bahwa kamu hanya mencintai aku, kamu sudah tidak mengingat si dia lagi, kamu percaya, kamu selalu ungkapkan itu, aku percaya sama kamu, aku percaya. Itu akan membuat dia punya mindset, itu semakin kayak menanamkan doktrin-doktrin bahwa memang aku ini tidak ingat masa laluku lagi. Tapi kalau memang dia bermain dalam artian dia masih ingat, Anda menemukan bahwa dia masih mungkin chat atau apa, berarti ada unsur kebohongan di situ. Pertimbangkan apakah Anda mau lanjut sama dia atau tidak. Itu saran dari Z. Instagram story lagi @januarita. Sensor. Saya sudah 3 tahun jomblo. Bagaimana cara saya untuk menarik jodoh Kak? Kamu menarik jodoh yang untuk menikah atau kamu menarik jodoh pacar dulu nih? Biasanya ada 2. Zizau tanya, mau jodoh nikah apa jodoh pacar? Emang Kak nggak bisa ya jodoh pacar terus jadi nikah? Bisa aja, cuman tergantung. Kadang ada yang benar-benar yang pokoknya kalau jodoh pacar menurut saya itu selingan yang menarik, yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau jodoh menikah itu yang benar-benar adalah jodohmu. Kalau mau ke jodoh menikah, ada pembersihan karma yang mesti kalian lakukan supaya kalian bisa sampai ke akhirnya kamu bersama dengan seseorang yang sehidup semati ini gitu. Nah, pembersihan karma itu ya pasti dengan perbuatan baik, terus habis itu dengan banyak berdana, habis itu juga dengan meyakini ya, terus habis itu nggak pernah ada omongan-omongan kayak berjodoh atau apapun, itu pasti akan ngefek banget ya. Habis itu kembali lagi kalau udah ngikutin dari video Z yang di awal ya, bisa nonton video Z yang cara menarik jodoh yang dimaui ya, dengan menulis afirmasi. Kemudian bisa juga dengan teknik cermin, teknik air putih ya. Kemudian yang pasti adalah dengan keyakinan. Oke, terus YouTube story lagi. Kita pindah. Mbak, gimana caranya? Tapi gimana tulisannya? Menarik pasangan sejati. Makasih Mbak. Bagaimana caranya menarik pasangan hidup yang udah lama saya taksir dan naksir? Berarti ini bagaimana caranya menarik seseorang secara spesifik ya? Bukan pelet, tapi tentu kita bisa menarik seseorang yang kita mau. Orang yang sekarang pacaran dengan saya, dia bilang dia yakin bahwa dia bisa pacaran sama saya, gitu, ya. Inisial A, cari tahu dah siapa tuh. Nah, itu benar bahwa kita bisa bersama dengan seseorang yang kita tarik, itu benar. Karena dia punya keyakinan, dia menarik saya. Entah kenapa di suatu ketika setelah 1 tahun saya tidak pernah ketemu sama dia, tiba-tiba saya ingin ketemu sama dia. Saya bilang, ayo kita ketemu. Dia bilang ya, dia cerita dalam hati dia bahwa, wah,
akhirnya yang saya tarik itu kejadian. Jadi selama ini dia menarik saya, ternyata dengan meyakini bahwa saya akan jadi miliknya dia gitu, saya akan bersama dengan dia. Sedangkan saya nggak pernah punya afirmasi seperti itu. Saya masih bersama dengan seseorang yang berada di masa awal saya, dan waktu itu saya masih kayak masih yakin atau tidak bersama dengan orang ini. Tiba-tiba dia datang dan meyakinkan, lepaskan dia, ayo bersama dengan aku janjikan hal yang indah bersama dengan kamu gitu. Tidak hanya menjanjikan, saya juga melihat memang dia pribadi yang baik. Jadi kalau kamu yakin tentu bisa. Jadi yang pasti adalah meyakini, yakin aja dia pasti akan jadi punya aku. Misalnya namanya Jojo Sutrisno ini akan jadi punyaku, sudah jadi punyaku, pasti jadi punyaku, dia pasanganku, dia suamiku, ya gitu. Oke, ya, atau istriku lah ya. Oke, YouTube story lagi, Prasetyo D___MIK underscore lagi, sensor MIK sensor. Bagaimana caranya supaya dia kembali padaku? Kalau mau dia kembali pada kamu, ya kamu harus yang pasti adalah fakta berkata dulu gitu loh. Udah minta maaf belum? Udah melakukan sesuatu belum supaya dia kembali sama kamu? Ya, sudah ada belum langkah-langkah yang Anda lakukan gitu ya. Kalau belum ada, mungkin ada sesuatu yang mesti harus diperbuat lagi. Mungkin ada sesuatu yang mesti dilakukan lagi supaya kamu dan dia itu bisa bersatu gitu ya. Mungkin memang selama ini kamu tidak minta dia untuk kembali, atau mungkin dia memang tidak mau untuk kembali gitu. Masalahnya apa? Kembali lagi harus tahu dulu masalahnya apa. Karena setiap dulu permasalahan itu beda-beda. Tapi ya kalau memang mau dia kembali, yang pasti yakini aja kamu dan dia sudah bersama. Kembali lagi bisa pakai teknik yang tadi sebelumnya saya bilang, meyakini bahwa kamu dan dia itu sudah bersama, ya, yakin banget dia punyaku, dia milikku, yakin dalam setiap ucapanmu, meskipun ditanya siapa, ya kamu sudah bersama dengan dia pokoknya. Tapi terus kamu juga perlu melakukan action di mana kamu tapi kalau cukup diyakini juga bisa sih. Kadang-kadang ada ketika kamu sudah betul-betul sinkronisasi dengan semesta, kamu akan dipertemukan di suatu masa di mana suasana hatinya benar-benar baik dan kamu dan dia bisa ngobrol. Nah, di situ adalah kesempatanmu untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa aku selama ini menunggumu, aku berharap aku bersama denganmu. Oke, terus dari YouTube Story ini yang terakhir, ya YouTube Story dulu ya. Sarah sensor, aku dan dia udah lost contact sekitar 3 tahun dan asal jumpa di jalan, kami dua selalu tidak memandang bagaimana caranya supaya dia kembali padaku. Soalnya udah 10 tahun aku mengejar dia tapi tidak selalu dapat. Udah 10 tahun, bayangkan 10 tahun kamu mengejar dia. Berarti kamu belum kenal dengan teknik law of attraction, dimana kamu harus tarik dia dengan keyakinan kamu bahwa dia akan jadi punyamu. Tapi ingat, ini adalah orang ya, dia bisa melawan dengan alam bawah sadar dia juga gitu. Tapi kalau kalian selalu nggak pandang, kecuali kalian selalu pandang, berarti kan saling tertarik. Selalu nggak pandang itu kan berarti memang ya sudah lama sekali kalian tidak bersama kan. Tergantung apakah dia sudah punya pasangan atau belum, apakah kamu sudah punya pasangan atau belum, tergantung pada kondisi masing-masing. Tetapi kalau memang mau dia kembali bersama denganmu, ya cukup yakini aja. Pasang aja foto nih, sebelah kamu, sebelah dia, itu dari guntingan ditempel aja berdua. Ini bukan pelet loh ya, nggak pelet, ditempel aja. Terus habis itu ya kalau nggak mau kelihatan orang kayak gila atau kayak gimana, ya mungkin taruh aja di buku. Pokoknya di sesuatu tempat yang Anda selalu lihat supaya itu bisa jadi kenyataan. Terus bisa ditaruh di background HP juga, background HP ya, ditaruh di background HP di situ. Itu juga bisa dijadikan kalau nggak mau sampai orang lain lihat, ya aturlah bagaimana gitu ya. Intinya adalah menarik dia. Tapi terus kemungkinan untuk kalian bersatu itu kembali lagi pada karmanya kalian masing-masing, kembali lagi pada keyakinan kamu juga, dan kembali lagi pada apa sih yang menyebabkan kalian berpisah itu gitu ya. Next kita lanjut ke Instastory lagi, @clhyn_xi sensor. Saya sudah 6 bulan gak dapet chat dan video lagi dari dia. Pengen banget bisa seperti dulu, chat dan video setiap hari. Kamu cuma mau chat sama video aja, gak mau lebih jauh lagi? Oke. Kan maksudnya ini keinginan kamu lah ya. Mungkin inilah mungkin LDR, mungkin ini adalah metode cara relationship gitu. Kalau ini lebih gampang lagi sih, ini tinggal tarik dia aja. Sebelum tidur kamu yakini aja bahwa dia itu adalah punya kamu.
Jadi di sebelah tempat tidur tuh kamu tempelin aja foto kamu sama dia, ya kan? Nggak tahu nih gimana caranya kamu ngedit videonya, pokoknya kamu sama dia berdua gitu ya. Oke, atau kamu pasang foto mau dijadiin background HP bisa, atau kamu taruh aja di HP, liatin sebelum tidur gitu. Itu biar ke bawah ke alam mimpi kamu, nanti biar di alam mimpi kamu itu ketemu sama dia. Kalau nggak kamu mimpiin dia pun nanti efeknya dia akan ketarik dalam alam bawah sadar dia. Tapi harus tahu jam tidurnya dia ya. Misalnya dia nih beda 12 jam gitu, misalnya dia di Eropa, kamu di Indonesia misalnya. Nah, ya harus tahu jam tidurnya dia jam berapa. Di situ kamu coba manifestasi deh. Jadi biar masuk ke alam bawah sadarnya dia, itu bisa banget narik dia. Itu salah satu trik ya, supaya dia akan kembali lagi ngechat dan video call sama kamu, supaya dia keinget kamu gitu. @ika12 sensor, kata yang tepat untuk mengajak balikan orang yang pernah ngajak saya balikan tapi saya tolak apa ya? Kalau saya bilang sih sebenarnya semudah itu sih. Jadi kayak, halo, apa kabar? Gimana kamu sama dia? Atau pokoknya kamu harus buka pembicaraan. Terus habis itu, oh iya aku baik, ya ginilah masih jomblo gitu. Jadi intinya kamu harus tunjukin kamu masih jomblo, single, dan mencari ya. Jomblo, single, dan mencari. Dan kamu juga, ya kalau kamu kan nanti ngobrol, pokoknya kamu harus kayak buat seolah-olah juga pembicaraan kamu tuh kayak memuji dia. Iya kamu hebat ya, kamu keren ya gitu. Terus kalau misalnya sampai dia udah nyinggung-nyinggung ke kayak, iya kamu tuh dulu aku tembak gak mau, ya kan itu dulu, keadaannya berbeda dong sekarang gitu ya. Pinter-pinter bermain trik ya. Oke, yang itu adalah caranya. Tapi kalau untuk cara menariknya bisa pakai teknik-teknik yang dari tadi Zi sudah bahas dari awal video kalau kalian ngikutin. Oke, so thank you untuk kalian. Zi udah baca hampir semuanya. Kalau ada yang terlewatkan, minta maaf banget. Nanti next time Zi akan buka Q&A lagi. Dan kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, komen di bawah ini. Subscribe ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa juga follow Instagram Zi @moonlightaffirmation. Dan juga nyalakan loncengnya. Terus follow juga TikTok Zi di TikTok Moonlight Affirmation. Oke, Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu, cerah selalu, sehat selalu ya. Jaga makan, jaga kesehatan, rajin minum vitamin dan berolahraga ya. Dan juga selalu yakin bahwa Anda itu berharga. Itu adalah tips dan trik bagaimana Anda bisa menarik pasangan sejati Anda. Kalau Anda sudah yakin Anda berharga, pasanganmu atau jodoh sejatimu pasti juga akan datang menghampirimu, karena dia pasti mau sama yang berharga gitu. Oke, saya pamit dulu. Bye-bye.